Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak semua, bertemu kembali kita di video pembelajaran matematik. Masih kita akan mempelajari tentang bangun ruang sisi lengkung. Kali ini kita akan membahas tentang kerucut. Bangun-bangun yang berbentuk kerucut di sekitar kita yang biasa kita temukan, misal seperti topi ulang tahun, kemudian topi patani, ataupun pembungkus es krim. Baik, kita akan membahas kerucut lebih jauh di video ini. Namun sebelum kita lanjutkan, silakan klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya. Baik, bagian pertama yang akan kita pelajari adalah unsur-unsur pada kerucut. Silakan perhatikan gambar kerucut dan video di sebelah ini. Ini adalah bangun berbentuk kerucut. Ini adalah alasnya. Ya, kemudian kalau misalkan alasnya kita potong menurut garis rusuk di bawah ini seperti ini, dan kita ambil bagian potongan tersebut, maka alas tersebut sebenarnya berbentuk lingkaran. Ya, seperti ini bentuk alasnya. Nah, sisa yang belum terpotong ini yang warna coklat di video ini adalah selimut kerucut. Ya, pada gambar ini selimut kerucut diberikan warna hitam. Kemudian kalau misalkan pada selimut kerucut ini kita potong sesuai garis ini, yang nantinya kita sebut sebagai garis tinggi, kemudian kita buka, maka bentuk selimut kerucut sebenarnya adalah seperti ini, yaitu berbentuk juring, sebuah lingkaran. Nah, seperti inilah aslinya bentuk selimut kerucut. Oke, jadi di bangun kerucut sebenarnya dia terdiri dari dua bangun datar, yaitu sebuah alas berbentuk lingkaran dengan jari-jari R dan sebuah selimut kerucut yang berbentuk juring lingkaran, di mana jari-jari juring ini sama dengan panjang garis pelukis kerucut. Nah, ini adalah panjang garis pelukis kerucut yang nantinya ketika ini digunting dibuka menjadi juring, dia adalah jari-jari dari sebuah juring. Sehingga di sini kita bisa dapati bahwa luas selimut sebenarnya sama dengan luas juring. Luas juring pada pembelajaran tentang lingkaran di kelas 8 sudah kita pelajari, yaitu sudut per 360, sudut juring per 360 dikali luas lingkaran, yaitu pi r kuadrat. Karena di sini jari-jarinya sama dengan S, panjang garis pelukis, maka pi r kuadratnya bisa kita tuliskan menjadi pi s kuadrat. Nah, bagian garis merah ini adalah panjang busur dari juring yang merupakan asal mulanya adalah keliling lingkaran di sini. Ya, keliling lingkaran. Jadi panjang busur selimut itu sama dengan keliling lingkaran alas kerucut sebenarnya. Ya, kita tahu panjang busur pada pembelajaran tentang lingkaran yaitu sudut busur, ya, sudut busur per 360 dikali keliling lingkaran, yaitu 2 pi r. Lagi-lagi karena jari-jarinya sama dengan S, berarti 2 pi r menjadi 2 pi s. Sementara keliling lingkaran alas, ya, keliling lingkaran alas yang ini, rumus keliling lingkaran adalah 2 pi r dengan jari-jari adalah jari-jari lingkaran alas. Kita simbolkan dengan R kecil di sini. Ya. Sehingga di sini bisa kita sederhanakan, 2 dibagi 2 habis, pi dibagi pi, ya, 1 habis. Maka kita dapati S, nilai S sama dengan 360 per A dikali R. Sehingga rumus luas selimut di sini bisa kita rubah menjadi A per 360 dikali Pi kali S dikali S yang satunya lagi kita ganti dengan nilai ini 360 per A dikali R. Di sini kita dapati A bisa dibagi dengan A 1 atau habis, 360 bisa dibagi dengan 360 habis, maka luas selimutnya menjadi Pi kali R kali S atau Pi RS. Ini unsur-unsur pada kerucut. Yang berikutnya adalah kita punya tinggi kerucut di sini, yaitu jarak dari titik puncak kerucut ke alas kerucut. Nah, di sini bisa kita lihat antara tinggi jari-jari dan garis pelukis
ini membentuk sebuah segitiga siku-siku, ya, sehingga hubungan antara garis pelukis, jari-jari, dan tinggi kerucut adalah S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat sesuai dengan teorema Pitagoras. Karena setiap segitiga siku-siku pasti berlaku teorema Pitagoras, yaitu kuadrat sisi miring S kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi pembentuk siku-siku, yaitu R kuadrat ditambah T kuadrat. Yang kedua, kita akan membahas tentang luas permukaan kerucut. Tadi kita sudah dapati hasil pemotongan kerucut berdasarkan garis rusuk ini. Ada selimut dan ada alas yang berbentuk lingkaran, maka luas permukaan kerucut adalah gabungan antara luas alas dan luas selimut. Luas alas berbentuk lingkaran, maka luasnya adalah pi r kuadrat. Sementara luas selimut tadi sudah kita temukan di unsur-unsur kerucut tadi bahwa luas selimut sama dengan pi kali r kali s. Sehingga rumus luas permukaan kerucut adalah pi r kuadrat ditambah pi rs. Atau bisa kita sederhanakan atau kita bisa faktorkan dengan sifat distribusinya, yaitu pi r dikali r tambah s. Yang terakhir, yang ketiga pada materi pembelajaran hari ini, yaitu tentang volume kerucut. Bagaimana sih mencari volume kerucut? Perhatikan, kita bisa mencari volume kerucut melalui pendekatan bangun tabung yang memiliki alas yang sama dengan kerucut dan tinggi yang sama dengan kerucut seperti ini. Ya, bisa kalian perhatikan di sini kita akan di video ini. Menghitung volume kerucut dengan pendekatan tabung. Kita punya dua benda, kerucut dan tabung, di mana kerucut dan tabung memiliki tinggi yang sama. Bisa perhatikan di sini, tinggi kerucut dengan tinggi tabung sama. Kemudian alas tabung dengan alas kerucut sama. Artinya memiliki jari-jari yang sama, kerucut dan tabungnya. Dan kita akan mencoba menghitung volume kerucut dengan bantuan tabung yang memiliki tinggi yang sama dan jari-jari yang sama terhadap kerucut. Sini ada alat bantu yang lain, yaitu biji-bijian. Kebetulan di rumah hanya ada biji ketumbar. Sekarang kita akan coba masukkan biji ketumbar ini penuh ke dalam kerucut. Ya. Kita akan masukkan yang pertama. Tuangan yang pertama. Posisi tabung belum terisi penuh. Sekarang kita akan coba masukkan tuangan yang kedua. Oke, perhatikan sini. Masukkan yang kedua. Nah, ini juga bisa dilihat posisi isi di dalam tabung masih belum penuh. Sekarang kita akan coba masukkan yang ketiga. Kita akan masukkan yang ketiga kalinya. Oke, coba ratakan. Oke, ternyata posisi wadah yang berbentuk tabung ini sudah penuh dengan 3 kali kerucut
wadah kerucut yang memiliki jari-jari dan tinggi yang sama dengan tabung. Berarti kita bisa dapat simpulkan bahwa volume tabung adalah 3 kali dari volume kerucut dengan jari-jari alas yang sama dan tinggi yang sama, atau volume kerucut adalah sepertiganya dari volume tabung yang memiliki jari-jari alas yang sama dan tinggi yang sama. Nah, karena volume kerucut adalah sepertiga dari volume tabung, dan volume tabung sudah kita cari berapa volumenya di video sebelumnya, yaitu PR kuadrat kali T, maka volume kerucut adalah sepertiga kali PR kuadrat T. Demikian materi pembahasan hari ini tentang kerucut, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.